Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 529. Orang tua, tidak ada yang lebih berbakat dariku. Falcon menoleh dan mengatakan sesuatu kepada Zhuo Fei, dan terbang sebelum Lian bisa berdiri teguh. Kecepatan yang luar biasa. Wajah Zhuo Fei tiba-tiba berubah, dan dia menyesal membawa Lian untuk berpartisipasi dalam kompetisi kulit hitam. Masih ada perbedaan kekuatan yang besar di antara keduanya. Huang Yaoshi memakan 10 kipas berturut-turut, dan kemudian mengomentari dua orang di atas ring dengan gembira. Saya pikir semua orang telah melihatnya. Yipang tidak hanya tidak sekuat Falcon, tetapi kecepatannya juga jauh lebih buruk. Saya dapat memberitahu Anda sekarang di arena ini bahwa Anda pasti akan kalah dengan satu pukulan. Petinju muda di samping mengangguk, sepenuhnya setuju dengan sudut pandang Huang Yaoshi, dan penonton di sekitarnya juga berpikiran sama. Tidak peduli seberapa populernya Ang Li sekarang, Heilei adalah tempat di mana kekuatan adalah yang terpenting. Jika berhasil, maka berhasil. Jika tidak berhasil, maka tidak berhasil. Panggilan. Alis Falcon sedikit berkerut, karena pukulan yang baru saja dia pukul kosong. Apakah kamu melihatnya? Dengan satu pukulan, dia menghindari serangan Falcon. Ini sangat cepat. Kecepatan pukulannya jelas meningkat satu level. Ternyata dia tidak menunjukkan kekuatan aslinya sebelumnya. Jadi belum bisa dipastikan siapa yang akan menang di akhir arena ini. Ini menarik. Sekarang menarik. Zhuo Fei juga terlihat sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Lian akan secepat itu. Tidak, bukan hanya kecepatannya, perbedaannya adalah gerak kaki. Zhuo Fei menyaksikan setiap pertandingan arena yang dimainkan oleh Ang Li, dan sesekali berkompetisi dengan Ang Li dalam dua gerakan. Sebelumnya, Lian menggunakan Ling Qingbu, yang diketahui Zhuo Fei. Ling Qingbu menekankan semangat dan keringanan. Gerakan kaki yang digunakan Lian sekarang benar-benar berbeda. Tidak bisa lagi digantikan oleh semangat dan ringan, dan tubuhnya seperti hantu. Mungkinkah? Ekspresi Zhuo Fei tiba-tiba berubah, memikirkan buku rahasia yang dibeli Lian di pasar gelap untuk pertama kalinya. Berkabut. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mempraktikkan langkah halus tersebut, tetapi dia benar-benar berhasil. Zhuo Fei tidak dapat mempercayainya, tapi dia sangat yakin bahwa apa yang dilakukan Lian sekarang adalah langkah berkabut. Selain langkahnya yang halus, bagaimana Ang Li bisa menghindari serangan Falcon dengan kekuatannya? Selesai. Anak ini benar-benar melakukannya. Zhuo Fei diam-diam menghela nafas bahwa Lian benar-benar seorang penyihir seni bela diri. Di sisi lain ring, Huang Yaoshi hanya berkomentar bahwa Lian tidak secepat Falcon, namun Lian dengan mudah menghindari serangan Falcon, dan kecepatannya sama sekali tidak lebih lambat dari Falcon. Ini benar-benar tamparan di wajah, dan membuat wajah Huang Yaoshi memerah. Huang tua. Anak itu hanya sedikit lebih cepat, tidak ada yang istimewa. Saya pernah bilang percuma saja bersembunyi di dalam ring. Pada akhirnya, pemenang harus ditentukan oleh kekuatan. Petik 2. Huang Yaoshi berteriak dengan tidak sabar. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya menjadi sedikit merah lagi. Ya, dia mengatakan ini sebelumnya, tapi lawannya saat itu sudah dikalahkan oleh Ang Li. Mengandalkan kehebatan langkah halusnya, Ang Li berhasil menghindari serangan Falcon, namun masih sangat sulit untuk melukai Falcon. Ini adalah satu-satunya cara untuk menggunakannya. Ketika Lian menghindari serangan Falcon lagi, cahaya dingin muncul di tangannya, dan kemudian dia melihat darah muncrat di atas ring, dan kemudian melihat lengan kanan Falcon terkulai lemah. Apa yang terjadi? Apakah ada yang melihat dengan jelas tadi? Terjadi keributan di antara penonton. Huang Yaoshi buru-buru beralih kembali ke tempat kejadian tadi dan memperlambatnya, hanya untuk menemukan bahwa Lian mengangkat tangannya dan melemparkan pisau terbang dan menikam Falcon. Pisau terbang tersebut langsung memotong meridian lengan kanan Falcon, sehingga lengan kanan Falcon kehilangan efektivitas tempurnya. Tercela. Anak itu benar-benar menggunakan senjata tersembunyi. Tercela sekali. Teriak Huang Yaoshi sambil membanting meja dan menendang kursi, merasa sangat bersemangat. Master tinju muda di samping mengingatkan dengan suara rendah, Tuan Huang, ini cincin hitam, dan senjata boleh digunakan. Pisau lempar juga merupakan senjata dingin, dan satu pukulan tidak melanggar aturan. Ah! Huang Yaoshi tampak sedikit terkejut, lalu duduk kembali dengan sedih. Ya, jika Ang Li tidak melanggar aturan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan, Ang Li tak hanya tidak melanggar aturan, tapi juga menunjukkan belas kasihan. Pisau terbang tersebut bisa saja menusuk bagian vital Falcon dan langsung mengakhiri pertarungan di atas ring. Tapi dia berjanji pada Zhuo Fei untuk menyelamatkan nyawa Falcon, jadi dia hanya memotong salah satu tendon Falcon. Ketika para master bersaing satu sama lain, kemenangan seringkali ditentukan oleh jarak di antara mereka. Salah satu lengan Falcon lumpuh, dan akibatnya kekuatannya berkurang drastis. Lian langsung unggul dengan langkahnya yang halus, dan setelah 3 pukulan dan 2 tendangan, dia menjatuhkan Falcon itu. Engah. Dengan pukulan terakhir, Lian langsung mematahkan dantian Falcon, menghancurkan seluruh tubuhnya. Tuan, selamatkan aku. Falcon mengira Lian akan membunuhnya, jadi dia berguling dan merangkak di depan Zhuo Fei, berlutut di tanah dan bersujud. Tuan, saya salah. Tolong selamatkan hidup saya. Jika saya mengetahui hal ini hari ini, mengapa saya melakukannya? Zhuo Fei menghela nafas. Bangunlah, dia berjanji padaku untuk tidak membunuhmu. Terima kasih, guru. Falcon bersujud lagi, namun ketika dia bangun, tiba-tiba ada belati di tangannya. Hati-hati. Ah!
Zuo Fei meraih pergelangan tangan Falcon dan berkata dengan ekspresi dingin, "Bis, kamu telah menyerangku secara diam-diam 2 kali, menurutmu apakah aku akan membiarkanmu berhasil untuk ketiga kalinya?" Pergelangan tangan Falcon terpelintir, dan dia menahan rasa sakit dan berteriak dengan ekspresi galak, "Yang abadi, biarkan dia merusak semua kultivasi saya, sebaiknya bunuh saja saya. Jika kamu tidak bertobat, pergilah ke neraka." Dengan marah, Zuo Fei mengangkat tangannya dan menamparkan topi Tianling milik Falcon, membunuhnya. Satu pukulan. Satu pukulan. Satu pukulan. Sorak-sorai seragam datang dari ruang ring, Lian memenangkan pertandingan. Huang tua. Huang Yaoshi tampak seperti akan menangis tetapi tidak menangis. Sebagai master tinju paling terkenal di Liga Hitam, dia telah membuat 11 kesalahan penilaian berturut-turut. Dia tidak merasa malu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Begitu dia menundukkan kepalanya, Huang Yaoshi membuka mulutnya dan menggigit meja. Aduh. Jeritan kesakitan terdengar, dan Huang Yaoshi membuka mulutnya dan memuntahkan kedua gigi depannya. Tidak ada meja yang terbuat dari pelat besi yang bisa dia kunyah. Karena Falcon menyerang Zuo Fei terlebih dahulu, Zuo Fei tidak perlu bertanggung jawab apapun di sini karena membunuhnya. Bonus kali ini juga mencapai 10 juta dolar AS yang bisa dikatakan merupakan panen yang bermanfaat. Setelah mendapatkan uang, Lian tidak lari untuk membeli buku rahasia seperti 2 kali sebelumnya, melainkan meninggalkan pasar gelap secepatnya. Tidak mungkin, ada banyak orang populer. Lian takut dia tidak akan bisa pergi jika dia tidak pergi. Adapun rahasianya, dia memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Makanlah apa yang Anda miliki terlebih dahulu sebelum membicarakan sisanya. Kembali ke kota Huaguo, Zuo Fei mengundang Lian untuk makan besar di rumah mie 10 mangkok sebagai perayaan. Lian makan dengan gembira, tapi Zuo Fei terus minum. Setelah membunuh muridnya dengan tangannya sendiri, dia merasa sangat rumit, setidaknya tanpa rasa senang. Bab 530. Segera setelah Sang Jenderal kembali ke pasar gelap, dia menerima berita tentang kematian tragis Falcon. Sang Jenderal tidak menunjukkan kesedihan atas kematian Falcon. Di matanya, elang hanyalah seekor anjing yang sudah lama dipelihara. Jika mati, paling buruk ia bisa memelihara seekor lagi. Sebaliknya, ketertarikan Sang Jenderal terhadap Ang Li semakin kuat, terutama setelah menyaksikan pertarungan ring antara Ang Li dan Falcon. Dengan budidayanya pada energi sejati tingkat kedua, dia sebenarnya dapat mengalahkan Falcon yang berada pada energi sejati tingkat ketiga. Menarik, sangat menarik. Jenderal itu tersenyum, haha, dan menoleh untuk melihat seorang wanita berseragam militer yang berdiri di belakangnya. Selidiki orang bernama Zixing ini. Saya ingin mengetahui identitas aslinya dan informasi utamanya. Ya. Prajurit wanita itu menjawab, dan pergi dengan kecepatan yang sangat cepat segera setelah dia bergerak. Jika Huang Yaoshi hadir, dia akan menemukan bahwa prajurit wanita ini, yang belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi kulit hitam, beberapa poin lebih cepat dari Falcon, dan juga memiliki budidaya Zenki tingkat ketiga. Pada saat yang sama, orang tua yang menjual tip menyambut pelanggan pertamanya hari ini. Seorang wanita mengenakan jas hitam dan kerudung gantung. Kerudung menutupi sebagian besar wajah wanita itu, jadi tidak mungkin untuk mengetahui berapa usianya, tapi dia memancarkan rasa kebangsawanan. Apakah kamu melihat itu? Orang tua itu mengangguk. Tidak ada seorang pun yang pernah menguasai langkah berkabut. Orang tua itu mengangguk. Tapi dia mempelajarinya. Orang tua itu mengangguk. Hanya butuh setengah bulan. Orang tua itu mengangguk. Kecuali dia mengetahuinya sebelumnya, dia adalah penyihir seni bela diri terkuat selama berabad-abad. Orang tua itu mengangguk. Orang-orang seperti ini tidak boleh dibiarkan sendiri, mereka harus bergabung dengan kita. Orang tua itu mengangguk. Aku serahkan masalah ini padamu. Orang tua itu mengangguk. Dari awal sampai akhir, lelaki tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wanita itu berdiri di sana dan berkata, dan dia mendengarkan dengan cermat. Hubungan antara keduanya lebih seperti hubungan atasan dan bawahan. Setelah wanita itu pergi, lelaki tua itu menutup tokonya. Keesokan harinya, toko dibuka kembali, namun penjaga pintunya bukan lagi seorang lelaki tua, melainkan seorang lelaki berusia 40-an yang tidak tersenyum dengan bekas luka di wajahnya. Tidak ada yang tahu kemana orang tua itu pergi. Di pasar gelap, orang datang dan pergi setiap hari, dan tidak ada yang peduli dengan masalah ini. Lisansi telah keluar dari rumah sakit dan menjalani masa pemulihan di rumah. Lian dan Hu Jing telah kembali ke kehidupan sekolah dan menghabiskan minggu yang damai. Minggu ini, Hu Jing tidak melakukan sesi tanding dengan Lian, tapi dia masih pergi ke atap untuk berlatih Ling Qingbu setiap pagi. Pada hari Sabtu, setelah Lian memberikan pelajaran kepada siswa seni bela diri, dia mengendarai sepedanya yang rusak untuk menembak dengan presisi. Beberapa hari terakhir ini merupakan hari yang sulit bagi Slater dan Ross, yang menunggu di precision shot. Pasalnya, kompetisi target emas akan dimulai besok, dan mereka belum menentukan peserta finalnya. Sejak Lian pergi terakhir kali, mereka tidak pernah mendengar kabar dari Lian. Ditambah dengan kemunculan si pemulung, mereka selalu curiga Lian mati di tangan si pemulung. Saat Ang Li muncul kembali, Ross bergegas menyambutnya secepatnya, menunjukkan cukup semangat dan ketulusan. Pak Anri, bisakah kita datang ke kantor untuk berbicara? Melihat Ross dan Slater tampak cemas, Lian mengangguk dan mengikuti mereka ke kantor Ross. Pak Anri, senang bertemu Anda lagi. Saya ingin tahu bagaimana Anda mempertimbangkan apa yang saya katakan sebelumnya. Begitu kedua pihak duduk, Ross langsung menuju topik pembicaraan. Oh, apakah kamu membicarakan hal itu? Ang Li memikirkan janjinya untuk mempertimbangkan apakah akan mewakili precision shooting dalam kompetisi tersebut. Namun,
Lian akhir-akhir ini agak sibuk dengan Asosiasi Pahlawan dan Liga Hitam, jadi dia tidak memikirkannya sama sekali. Ya, saya penasaran apa yang dipikirkan Pak Andri. Tentu saja, jika Pak Andri punya permintaan, silakan sebutkan, selama masih dalam kemampuan saya, bisa dengan mudah didiskusikan. Ross berkata sedikit bersemangat, sama sekali tidak seperti wanita kuat yang mengendalikan perusahaan syuting sebesar itu. Aku benar-benar minta maaf. Aku belum memikirkannya dengan matang. Bisakah kamu memberiku sedikit waktu lagi? Lian bertanya. Slater berkata dari samping, Tuan Andri, kami tidak memaksa Anda, ini benar-benar situasi yang istimewa. Begini. Besok adalah hari resmi dimulainya target emas, dan waktu pendaftaran akan berakhir sebelum jam 12 siang hari ini. Jika Anda melewatkan kali ini, meskipun Pak Andri menyetujui partisipasi kami tidak akan dapat mengizinkan Anda berpartisipasi. Tidak heran dia terburu-buru. Lian melihat waktu dan melihat bahwa saat itu sudah pukul 11.30 siang, yang berarti tinggal kurang dari setengah jam sebelum batas waktu pendaftaran. Tuan Andri. Ross baru saja membuka mulutnya, tapi diberi isyarat untuk berhenti oleh Lian. Lian memejamkan mata dan berpikir kurang dari 1 menit sebelum mengambil keputusan. Saya tidak kekurangan uang, tetapi kompetisi penembak jitu seperti target emas cocok untuk melatih diri saya sendiri. Ini adalah kesempatan langka. Selain itu, selama saya mengubah penampilan dan menyamar selama kompetisi, siapa yang akan mengenali saya? Aku bisa berjanji padamu, tapi kamu tidak bisa mengungkapkan identitasku yang sebenarnya tidak peduli siapa yang bertanya. Itu wajar, kami hanya akan mengatakan bahwa Anda adalah karyawan, Precision Shooting, kata Ross dengan penuh semangat. Faktanya, selain nama samaran, An Lee, Ross tidak mengetahui informasi sebenarnya tentang An Lee, dan dia tidak bisa membocorkannya meskipun dia menginginkannya. Prosedur pendaftarannya sangat sederhana, pendaftaran didasarkan pada status unit, namun setiap unit hanya dapat memilih maksimal 3 orang untuk mengikuti kompetisi target emas. Lian hanya perlu mengambil fotonya dan mengirimkannya ke panitia penyelenggara untuk konfirmasi saat itu juga. Selain Ang Lee, 2 kontestan lainnya di sisi Precision Shooting adalah Slater dan seorang pria bernama O'Neill. O'Neill adalah wakil Slater, dan keduanya berpartisipasi sebagai tim penembak jitu. Karena salah satu target emasnya adalah pertarungan sebenarnya, yang mirip dengan area kompetisi, menembak presisi, tetapi lebih dekat dengan pertarungan sebenarnya. Dikatakan bahwa peluru tajam akan digunakan pada saat itu. Penggunaan peluru tajam berarti akan ada korban jiwa. Sebuah permainan lebih seperti arena gladiator kuno, di mana seseorang harus membayar harga nyawanya untuk bersaing mendapatkan keuntungan. Inilah sebabnya mengapa setiap lapangan tembak mengeluarkan banyak uang untuk menyewa bantuan asing setiap kali target emas diadakan. Faktanya, setiap target emas dimulai, akan ada banyak tentara bayaran profesional yang berpartisipasi. Alasannya sangat sederhana. Tentara bayaran tidak takut mati, dan tugas mereka adalah mengangkat kepala. Setelah berhasil mendaftar ke Lian, Ross merasa sangat lega. Sore harinya, Ross ingin Slater dan O'Neill melakukan latihan bersama, namun Ang Lee menolak. Pertama, Ang Lee lebih terbiasa berakting sendiri, dan kedua, apa gunanya berlatih bersama 2 orang dalam satu sore. Lebih baik biarkan diri Anda mencapai target beberapa kali lagi agar terbiasa dengan rasanya. Bab 531. Karena target emas kompetisi adalah keesokan harinya, Lian menelepon Hu di malam hari dan mengatakan bahwa dia sedang sibuk, jadi dia tidak kembali. Usai tidur semalaman di Precision Shooting, rombongan menaiki kendaraan niaga menuju venue Golden Target sebelum fajar keesokan harinya. Target emas adalah rahasia semi terbuka, dan tempatnya berubah setiap tahun. Tahun ini kami kebetulan berlokasi di dekat Los Angeles, tetapi kami masih berkendara 4 atau 5 jam untuk mencapai hotel yang dipesan. Sesampainya di sini, Lian menemukan bahwa seluruh hotel telah dipesan oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi target emas. Itu normal untuk memikirkannya. Ada lebih dari 100 lapangan tembak di Los Angeles saja. Jika dihitung 3 orang dari setiap lapangan tembak, itu berarti ratusan orang. Ditambah dengan personel lapangan tembak dari kota lain, perkiraan konservatif jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi target emas mencapai ribuan. Tidak mungkin ribuan orang berkompetisi dalam jarak tembak, yang akan menghabiskan waktu yang tidak diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, putaran pertama kompetisi target emas dibagi menjadi 3 area, dan Lian hanya berada di salah satu area tersebut. Informasi akurat didapat dari Ross, peserta di kawasan ini berjumlah 1.200 orang. Karena dekat dengan Los Angeles, kawasan ini juga memiliki jumlah penduduk terbanyak. Tidak ada upacara pembukaan. Yang diketahui hanyalah Ross pergi menghadiri pertemuan. Setelah kembali, Lian dan 3 orang lainnya mengikutinya ke lapangan tembak tidak jauh dari hotel. Lapangan tembak penuh sesak dengan orang, dan pada dasarnya tidak ada komunikasi antar tim perwakilan. Setelah duduk di lapangan tembak dan menunggu hampir setengah jam, Lian kembali dibawa pergi oleh seorang anggota staf. Baru pada saat itulah Ang Lee mengetahui bahwa anggota tim perwakilan tidak semuanya bermain pada waktu yang sama. Semua peserta akan diganggu dan disusun ulang, dan siapapun yang mendapat giliran akan melanjutkan. Andri, jangan gugup, tunjukkan saja kemampuan menembakmu yang normal. Sebelum berangkat, Ross mengaku. Grogi. Ang Lee telah berpartisipasi dalam banyak peristiwa besar dan kecil serta pertarungan hidup dan mati. Dia sama sekali tidak merasa gugup dengan peristiwa seperti itu, tetapi hanya sedikit penasaran. Memasuki lapangan tembak, Lian menemukan ada 10 orang yang ikut serta dalam penembakan bersamanya. Permainan ini sangat sederhana.
Panitia penyelenggara akan memberikan setiap orang sebuah senapan sniper sebelum kompetisi dimulai, selama mereka dapat mencapai target yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan. Semakin jauh target mengenai dan semakin banyak cincin, semakin baik hasilnya. Pernahkah Anda mendengar? Hasil terbaik di wilayah kami saat ini adalah ring 200 meter 48. 200 meter 48 dering. Biarkan aku pergi, orang cabul mana yang bisa mencapai hasil seperti itu? Saya tidak tahu, tapi saya memeriksa dan menemukan bahwa Anda harus mencapai setidaknya ring 200 meter dan 39 sebelum Anda dapat berharap untuk berpartisipasi di babak kedua. Sebelumnya tidak ada komunikasi antar perwakilan di luar, namun di sini setelah masyarakat bubar, mereka mulai saling berbincang. 200 meter 48 putaran. Lian mengerutkan kening saat mendengar hasil ini. Orang-orang yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam target emas semuanya telah menerima pelatihan khusus. Menggunakan senapan sniper untuk mencapai target yang berjarak 500 meter adalah hal yang normal. Mengapa mengenai ring ke-48 pada jarak 200 meter adalah hasil terbaik? Apakah ini sangat buruk? Segera, Ang Li mengetahui alasannya. Lomba menembak putaran pertama memang menggunakan senapan sniper, namun penglihatannya dihilangkan. Tanpa skope, senapan sniper tidak akan memiliki banyak keunggulan dibandingkan senapan biasa. Penglihatan manusia sudah terhubung, dan tidak mudah untuk bisa melihat dan mencapai target dalam jarak 200 meter, apalagi mencapai skor 48 dering. 8 dari 10 kontestan dalam kelompok Ang Li datang, dan 2 lainnya tidak datang. Wasit mengawasi waktu dari waktu ke waktu. Jika waktu yang ditentukan belum tiba, maka dianggap hangus. Lihat, apakah itu Thomas? Aku akan pergi dan bahkan mengundang juara menembak nasional. Jarak tembak mana yang begitu mengagumkan? Sekarang Thomas ada di sini, dia mungkin akan memecahkan rekor sebelumnya. Tapi percuma, dia hanya seorang penembak profesional, dan di ronde kedua dia tidak punya pilihan selain mati. Anda tidak tahu apa-apa. Aturan target emas telah diubah tahun ini. Siapapun yang memenangkan babak kualifikasi pertama tidak harus melanjutkan ke babak kedua. Kualifikasi dapat ditransfer ke orang lain di tim yang sama. Aku pergi, apakah ada hal seperti itu? Jadi Thomas hanya mengikuti babak pertama dan tidak akan tampil di babak kedua setelah kualifikasi. Kecuali dia bodoh dan ingin mati. Orang-orang berbicara dengan pelan. Ang Li mau tidak mau melihat ke arah Thomas, yang baru saja memasuki tempat tersebut. Dia adalah seorang anak laki-laki berambut pirang berusia pertengahan 20-an yang terlihat sangat pemalu. Penembak profesional memang mempunyai bakat menembak yang sangat baik, tapi seperti yang dikatakan orang lain, pada ronde kedua orang seperti Thomas biasanya akan mati. Alasannya sederhana. Babak kedua adalah pertarungan menggunakan senjata asli dan peluru tajam. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan menembak seorang penembak, dia bukanlah seorang pejuang di medan perang. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Mengesampingkan apakah seorang penembak dapat menahan tekanan membunuh dan dibunuh di medan perang, pelatihan yang diterimanya berbeda. Menembak hanyalah soal berdiri di sana, namun bertarung adalah kompetisi kecerdasan dan keberanian. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seorang prajurit biasa di medan perang dapat membunuh seorang penembak profesional seperti Thomas. Bukan berarti Anda bisa menjadi penembak jitu dengan keahlian menembak yang akurat, dan bukan berarti Anda bisa menjadi prajurit yang baik dengan menembak dengan baik. Thomas mengabaikan yang lain, berjalan dan berhenti di samping Lian, jalur sasarannya ada di sebelah kanan Lian. Ini dia, orang ini sangat tinggi, dia hampir seperti raksasa. Pernahkah kamu melihat auranya? Kurasa dia pasti seorang prajurit sebelumnya. Tidak hanya dia seorang prajurit, orang itu juga mengikuti pelatihan sekolah penembak jitu Jerman dan merupakan teman dewa kematian. Kematian? Apa yang kamu bicarakan tentang orang yang mati di game kematian? Ya, itu dia. Kudengar hubungan mereka berdua sangat baik. Saya pergi, saya tidak menyangka akan bertemu dengan master seperti itu di kompetisi target emas tahun ini. Ketika Lian mendengar diskusi itu, dia mengalihkan pandangannya. Dia terkejut sesaat dan kemudian merasa terkejut dan bahagia. Yohanes, saya tidak menyangka akan bertemu teman lama hari ini. Setelah Game of Death, Ang Li tidak menemui teman-teman lamanya. Dia hanya tidak ingin membuat masalah bagi mereka, tapi bukan berarti dia tidak menginginkan mereka. Melihat John lagi, pikiran Lian menjadi rumit. Apakah Anda ingin saling mengenali? John jelas tidak bisa mengenali Ang Li setelah penyamarannya. Dia berjalan melewatinya dan berdiri tepat di sisi lain Thomas. Kudengar kamu adalah juara dunia. John tidak banyak berubah dari sebelumnya, dia masih suka memprovokasi. Ang Li ingat pernah bertengkar dengan pria itu saat pertama kali bertemu dengannya. Bab 532. Ya, Thomas bersenandung, tetapi tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah John. Gelar juara menembak nasional menjadi modal yang cukup membanggakan baginya. John tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, "Nak, apakah kamu ingin kompetisi untuk melihat siapa yang lebih baik, kamu, juara dunia, atau aku?" Thomas kemudian mengangkat kepalanya dan menatap John dengan serius. Mungkin karena John terlalu tinggi, dan Thomas sendiri hanya tingginya sekitar 1,6 meter, jadi dia sedikit terkejut. "Kamu akan kalah," kata Thomas. "Kamu harus menunggu dan melihat apakah kamu kalah atau tidak. Kamu hanya perlu memberitahuku apakah kamu berani bertaruh denganku," kata John acuh tak acuh. Thomas memikirkannya dengan sangat serius dan bertanya, "Kamu ingin bertaruh apa?" John mengangkat sepatunya yang berlumpur dan berkata, "Jika kamu kalah, biarkan aku menyemir sepatumu seperti baru. Jika kamu kalah, bagaimana kalau aku menyemir sepatumu?" Ketika Lian mendengar ini, diam-diam dia menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak bisa berkata-kata.
John pada dasarnya adalah seorang penjudi, tetapi dia tidak berharap untuk bisa melupakannya. Diperkirakan orang ini tidak punya uang, kalau tidak, dia tidak akan berjudi dengan semir sepatu. Thomas menatap sepatu John yang kotor, lalu mengangkat kepalanya dan mengatakan hal yang sama, kamu akan kalah. John mendengus dengan nada menghina. Faktanya, dia sama sekali tidak peduli menang atau kalah, dia hanya ingin bertaruh. Permainan dimulai. Setiap orang diberi senapan sniper semi-otomatis tanpa teropong dan 15 butir amunisi. Sasarannya terletak pada jarak 100 meter, 200 meter, 300 meter, dan 400 meter. 10 putaran pertama disebut putaran uji. Penembak dapat menembak sasaran manapun dalam jangkauannya sendiri untuk membiasakan diri dengan kinerja senjata api dan lingkungan penembakan. Maksimal 5 lubang peluru diperbolehkan pada setiap target, karena skor akan diberikan ketika 5 lubang peluru tercapai. Dari segi target 100 meter dan 200 meter. Skor 50 ring untuk 100 meter akan lebih rendah dari skor untuk target 200 meter. Pada saat yang sama, jika skor lebih rendah dari 40 ring, skor yang lebih tinggi dari 40 ring akan langsung dibatalkan. Hal ini memberi penembak banyak kesempatan untuk menembak. Misalnya, pertama-tama Anda dapat menggunakan 5 butir peluru untuk menembak sasaran yang lebih jauh. Ketika skor Anda kurang dari 40 poin atau Anda merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, Anda dapat melepaskan jarak dan menembak sasaran yang lebih dekat. Tentu saja, jika Anda mencapai skor lebih dari 40 ring pada suatu target, Anda juga dapat menantang target yang lebih jauh. Semua tembakan harus diselesaikan dalam waktu 3 menit, yang merupakan aturan ketat dalam kompetisi. Saat sinyal untuk memulai permainan dibunyikan, John segera menarik pelatuknya. Tidak ada kecelakaan pada peluru pertama, dan target yang dipilih semua orang untuk ditembak adalah target yang berjarak 100 meter. Alasannya sederhana. Target 100 meter adalah yang paling mudah untuk dikalibrasi. Jika pelurunya menyimpang, maka dapat diperbaiki dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecuali untuk senjata individu, pada dasarnya semua senjata telah dikalibrasi dengan sangat baik dan tidak memerlukan kalibrasi sekunder. Setelah memastikan bahwa senjatanya memiliki performa menembak yang baik, John menetapkan sasaran tembak pada sasaran yang berjarak 200 meter. 5 peluru, semuanya mengenai sasaran, dan semuanya mengenai ring ke-10. Sebagai seorang penembak jitu ulung lulusan sekolah penembak jitu Jerman, wajar jika John mencapai hasil seperti itu. Ya Tuhan, hasil terbaik dari 48 ring di nomor 200 meter baru saja disegarkan. Ada yang mencapai skor 50 ring. Siapa itu? Apakah kamu ingin menjadi begitu hebat? John, sepertinya dia bertugas sebagai prajurit pasukan khusus, dan kemudian bersekolah di sekolah penembak jitu Jerman untuk jangka waktu tertentu. Luar biasa. Orang-orang membicarakannya, dan pemilik lapangan tembak yang mempekerjakan John tertawa lebar. 200 meter 50 ring, dengan hasil seperti itu sudah pasti lolos ke babak selanjutnya. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, John mulai menantang target 300 meter. Itu adalah 5 peluru yang sama. Karena pengaruh jarak dan penglihatan, kelima peluru John semuanya mengenai sasaran, tetapi dia hanya mencapai skor 40 ring. 40 ring mencapai batas efektif, dan rekor yang baru saja dibuat John disegarkan kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Luar biasa. Hasil tembakan John kembali menimbulkan kehebohan. Hasil lari 300 meter 40 ring saat ini merupakan hasil terbaik di antara ketiga wilayah tersebut. Masih ada 4 butir peluru di magasinnya. John berpikir untuk tidak menyia-nyiakannya, maka ia mulai menantang sasaran terjauh 400 meter. Bagaimana jika Anda beruntung dan mendapatkan hasil terbaik? Di bawah pandangan mekanis, sudah sangat sulit untuk mencapai target 300 meter sampai sekarang. Jika ingin mencapai target 400 meter, kesulitannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Bahkan bagi John, hanya 1 dari 4 peluru yang mengenai sasaran, dan keberuntungan menjadi faktor utama. Setelah syuting, John memandang Thomas di sebelahnya dengan rasa bosan. Toh, masih ada pertaruhan di antara keduanya, dan mereka harus saling peduli dengan performa masing-masing. Rutinitas menembak Thomas sama persis dengan John, ia ingin stabil dan lolos ke babak berikutnya terlebih dahulu. Kecuali peluru pertama yang mengenai sasaran 100 meter, 5 peluru Thomas berikutnya mengenai sasaran 200 meter. Demikian pula, Thomas mencetak 50 ring. Karena John telah mencapai jarak 200 meter dan 50 ring sebelumnya, hasil Thomas tidak terlalu mengejutkan. Thomas menembak sasaran 300 meter dengan 5 peluru dan meraih skor 42 cincin. 2 ring lebih banyak dari John, memenangkan taruhan di antara keduanya. Begitu muncul hasil 300 meter dan 42 ring, langsung menimbulkan keributan lagi. Siapa ini? Benar-benar mesum. Dia benar-benar mencapai skor 300 meter dan 42 ring. Thomas, juara menembak nasional. Juara menembak, tidak heran. 4 peluru terakhir di pistol Thomas digunakan untuk menembak sasaran 400 meter. Hasilnya sama dengan John, hanya 1 peluru yang mengenai, namun John mendapat 1 cincin lagi. Secara relatif, Ang Lee agak tidak mencolok. Peluru pertama mengenai sasaran-sasaran 100 meter, yaitu 10 cincin. Tapi apa gunanya? Pada dasarnya setiap orang dapat mencapai 10 cincin dalam jarak 100 meter. Kemudian, saat Lian menembak sasaran 200 meter, dia hanya menembakkan 4 peluru dan 40 cincin. Dibandingkan dengan hasil 50 cincin John dan Thomas, hasil 40 cincin terkubur di laut. Ang Lee berhenti menembak pada jarak 200 meter karena tidak ada tantangan pada jarak 200 meter, dan keempat peluru tersebut hanya digunakan untuk membiasakan diri dengan performa senjata api. Kondisi pengambilan gambar hari ini sangat bagus.
Ada banyak sinar matahari dan tidak ada angin sama sekali, jadi tidak perlu membuang waktu. Untuk 5 tembakan berikutnya, Ang Li memilih menembak pada sasaran 300 meter. Setelah kelima peluru ditembakkan, hasil di papan peringkat disegarkan. Target 300 meter, 50 cincin. Bersambung.